Hai, welcome to Zisatriani Podcast. Podcastnya para freelancer dan copywriter. Anda yang mencari kata kunci belajar copywriting, lalu mengklik video ini dan berharap akan bisa mendapatkan ilmu gratisan tentang copywriting. Saya ucapkan selamat, karena sudah mencari jalan yang benar untuk belajar copywriting tanpa banyak teori. Di video kali ini, saya akan membahas cara menulis copywriting di sales page dengan sangat simpel. Iya, simpel. Cukup dengan 7 elemen yang wajib ada di sales page Anda. Apa itu sales page? Apa bedanya dengan landing page? Apakah keduanya harus memiliki website? Mari saya beritahu Anda. Sales page adalah halaman penjualan yang to the point untuk menjual produk itu sendiri. Dan landing page adalah halaman tempat pendaratan visitor atau prospek. Sesimpel itu, saya tidak ingin membahasnya panjang lebar dan rumit. Pendapat saya pribadi, keduanya membutuhkan website supaya lebih leluasa untuk mengedukasi prospek. Selain itu, brand Anda menjadi lebih dikenal melalui website. Seperti contoh imretropro.com. Silahkan ketik di Google untuk melihatnya langsung. Halaman depan website ini bisa disebut homepage dan landing page. Bagaimana dengan sales page? 7 elemen apa saja yang wajib ada di dalamnya? Adakah contohnya? Mari kita bahas. Jika Anda ingin mendalami ilmu copywriting, Anda harus mengetahui 7 elemen ini saat menulis sales page. 1. Headline, 2. Story, 3. Ungkapkan masalah, 4. Berikan solusi, 5. Perkenalan produk, 6. Penutup, 7. FAQ. Apa itu headline? Headline adalah barisan utama yang memberikan perhatian pembaca supaya membaca tulisan Anda selanjutnya. Template copywriting untuk menulis headline seperti contoh. Mengapa seseorang masih menggunakan sesuatu sebagai sesuatu? Contoh penerapannya adalah mengapa customer service yang dimiliki startup masih menggunakan WhatsApp sebagai jalan ninja menghasilkan closing rate hingga 77%. So, pikirkan apa yang membuat prospek Anda terkesima saat membaca headline Anda sehingga mau membaca kalimat selanjutnya. Yang kedua adalah story. Story alias cerita bertujuan menyingkirkan penolakan dan membangun rasa penasaran prospek Anda. Anda bisa menulis 3 jenis cerita, yaitu 1. Cerita pribadi, 2. Cerita orang lain, 3. Cerita fiksi atau karangan. Seperti contoh, saya menyadari satu hal penting dan baru sempat saya pikirkan sekarang, padahal ini sepele. Salah satu strategi tentang marketing adalah hidup Anda tidaklah sama dengan hidup customer Anda. Sebagai contoh, ketika saya keluar rumah untuk membeli sebuah buku di toko buku terdekat, saya melihat pedagang kaki lima yang sibuk keliling dan mangkal mencari pembeli. Lalu saya melihat Pak Polisi yang sigapnya mengatur kendaraan supaya jalan tidak macet dan tetap tertib aturan. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah ungkapkan masalah. Ini bertujuan bahwa Anda mengerti dengan masalah yang dialami market atau prospek Anda. Anda menyadari mereka bahwa ada masalah yang sangat urgent dan ini tidak disadari oleh prospek. Inilah contoh cara mengungkapkan masalah dalam copywriting. Mereka mengira minimnya penjualan dari email disebabkan oleh list yang dipenuhi freebie seeker. Padahal, cara mengedukasi list dan melakukan segmentasi yang menjadikan list itu sehat dan loyal. Yang keempat adalah berikan solusi. Masalah yang sudah Anda ungkap dalam sales page harus beriringan dengan solusi, karena prospek sedang menunggu Anda memberikan solusi terbaiknya untuk mereka, dan solusi itu adalah produk Anda. Seperti contoh, Anda hanya mempunyai 2 pilihan. 1. Tetap mempraktekkan ajaran lama dan mengharapkan hasil yang berbeda, atau 2. Ungkap 9 fitur yang memudahkan Anda untuk memenangkan persaingan di marketplace tanpa perlu membanding harga serendah mungkin. Yang kelima adalah perkenalan produk. Apa sih nama produk Anda? Lalu apa saja didapat oleh prospek Anda jika mereka memberi dari Anda? Saya berikan Anda contoh. Facebook Ads Conversion. Ketika Anda beriklan di Facebook Ads, Anda tahu itu akan menghasilkan penjualan. Berkenalan dengan dashboard Facebook Ads. Banyak pertanyaan yang saya terima bagaimana menjalankan iklan di Facebook Ads dengan baik dari awal. Anda harus mengetahui seluk-beluk Facebook Ads layaknya ketika Anda mengenal pasangan Anda untuk pertama kalinya. Yang keenam adalah penutup. Ini berupa ringkasan apa saja yang akan didapat oleh pembeli Anda.
kapan produk itu didistribusikan, atau bagaimana cara mengakses produk Anda. Seperti contoh, dalam Facebook Ads Conversion, Anda akan mengakses 17 materi yang sudah saya susun secara mendetail dan tentunya step by step supaya Anda bisa mengkonsumsi secara perlahan lalu diiringi dengan praktek. Tidak hanya itu, saya sudah menyiapkan 3 bonus yang membantu Anda untuk memaksimalkan jangkauan Anda menjaring banyak leads dan mengubahnya menjadi pembeli yang loyal. Yang ketujuh adalah FAQ, bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tidak dijelaskan dalam sales page atau info yang kurang dipahami oleh prospek Anda. Cara menulis FAQ seperti apa itu Internet Traffic Academy? Internet Traffic Academy sebuah solusi yang memberikan Anda kemudahan menjaring banyak visitor, mengubahnya menjadi leads dan meningkatkan penjualan secara masif, disertai berbagai taktik dan studi kasus yang bisa segera Anda akses di member area. Contoh lain, saya newbie, bagaimana cara mengakses semua fitur ini? Saya tidak akan membiarkan Anda kebingungan untuk mengakses semua fitur tools ini. Semua video tutorial akan Anda dapatkan di member area. Oke, saya rangkum 7 elemen sales page yang wajib ada dalam sales page Anda. 1. Headline, 2. Story, 3. Ungkapkan masalah, 4. Berikan solusi, 5. Perkenalan produk, 6. Penutup, 7. FAQ. Saya yakin Anda tidak akan paham dalam sekejap apa yang saya jelaskan. Anda bisa mendapatkan ebook copywriting yang bernama Mini Template Sales Page di mretropro.com/mts atau klik yang ada di deskripsi. Selamat belajar dan praktek, semoga harimu menyenangkan. Silahkan share video ini, like, komen, dan subscribe. Saya Sisa Triani, terima kasih.